Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan doa multiplikasi pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat, perlindungan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dan segala aktivitas kami. Juga buat pemeliharaan kesehatan buat kami semua, sehingga kami semua dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi dan mengerti akan kehendak-Mu. Urapi kami semua dengan hikmat yang dari-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Siapa menabur angin akan menuai badai. Saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-6. Saya akan bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ketika kita berbicara yang erat kaitannya dengan hukum tabur tuai, maka seringkali kita diperhadapkan dalam kehidupan di mana kita akan menuai apa saja yang kita tabur. Apabila kita menabur kebaikan, maka kita akan mendapat kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Nah, seringkali saat kita membaca ayat yang di atas, kita hanya melihat hukum tabur tuai hanya dari sisi materi atau keuangan saja. Kita berharap kita menabur X rupiah, kita akan diberi berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tetapi bisa jadi kita mengabaikan hukum tabur tuai dari sisi yang lain. Mari kita lihat sisi yang lain dari hukum tabur tuai dari Alkitab. Yang pertama, menabur kata-kata. Lukas 6 ayat 37 tertulis, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tentunya kita masih ingat dalam rekaman pikiran kita tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram kepada Musa dan Harun, bukan? Apa yang dilontarkan mereka bertiga layaknya semburan kata-kata yang penuh emosi dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Musa dan Harun yang berujung kepada penghakiman secara tidak rasional. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa tindakannya itu adalah sebuah taburan yang bakal menjadi suatu tuaian. Bilangan 16 ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Perkataan yang penuh emosional sehingga seperti menghakimi dan merasa tidak puas akan kepemimpinan Musa dan Harun. Apa tuaian yang mereka dapat? Hanya karena menabur kata-kata yang bersifat menghakimi, yang dituai justru suatu hal yang tidak pernah terbayangkan. Apa yang didapat mereka sebuah hal yang sangat mengerikan, bukan? Bilangan 16 ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati.
dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Menabur kata-kata, terutama yang berkonotasi negatif, ada satu konsekuensi yang akan kita dapat, seperti yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Begitu juga mungkin kita tanpa sadar pernah berkata-kata kepada bos kita, kepada pimpinan kita, kepada orang sesama yang perkataannya membuat sakit hati. Dan itu bisa menimbulkan tuaian buat kita. Yang kedua, menabur prasangka. Di dalam Galatia 6 ayat 7-8 tertulis, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saat Raja Yosafat meninggal dan digantikan oleh Yoram anak sulungnya, dia tidak melakukan satu hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Malah dia bunuh seluruh adik-adiknya, Asaria, Yehiel, Zakaria, Asariahu, Mikael, dan Sefaka, dan juga beberapa pembesar Israel. Saya menduga kenapa Yoram tega membunuh saudara kandungnya. Hal ini karena ketakutan dan khawatirnya kalau suatu saat adiknya bersekutu dan membuat partai oposisi yang akhirnya bisa mengancam kedudukannya dia sebagai raja. Belum lagi dia mengambil istri dari anak Ahab. Dan hanya karena berprasangka buruk terhadap saudara-saudaranya dan itu dilakukan sebagai taburan, maka dia mengalami suatu peristiwa yang tidak terduga. 2 Tawarikh 21 ayat 4. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar. Ini taburan. Apa tuaian yang didapat Yoram? Hanya karena menabur prasangka yang dilanjut dengan pembunuhan berencana, tuaian yang diterima tidak pernah terbayangkan. Semua harta kekayaan habis, bahkan anak dan istrinya pun dibawa oleh orang Filistin dan orang Arab. 2 Tawarikh 21 ayat 16-17 tertulis, lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Tidak cukup sampai di situ. Tuhan juga izinkan dia menderita penyakit usus yang tidak bisa disembuhkan sampai kematiannya. Bahkan saat kematiannya pun rakyat tidak lagi menaruh hormat padanya. 2 Tawarikh 21 ayat 19. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ini taburan dan tuaian hanya karena berprasangka buruk yang bisa terjadi kapan saja, oleh siapa saja, dan kita juga harus cukup waspada
apa yang sudah atau akan kita lakukan untuk kita waspada menerima tuaian. Yang ketiga, menabur dusta. Matius 26 ayat 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ketika seseorang sudah gelap mata akan tawaran dunia, maka seseorang bisa berubah. Diawali dengan perubahan sikap, karakter, dan berlanjut dengan dusta, kepalsuan, kemunafikan, dan diakhiri dengan pengkhianatan. Ini yang dialami seorang Yudas Iskariot. Padahal jabatannya sudah baik, menjadi bendahara. Ternyata pada faktanya, jabatan tidak selamanya berbanding lurus dengan ketulusan dan kejujuran. Sehingga ketika hatinya sudah berpaling dari kebenaran, maka yang muncul adalah hati yang penuh dusta dan kepalsuan serta kemunafikan. Inilah yang dilakukan Yudas Iskariot sebagai taburan tanpa ia sadari. Matius 26 ayat 16 katakan, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Penyesalan biasanya memang datang terlambat. Kalau di depan namanya pendaftaran, bukan? Dan ketika semuanya sudah terjadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Apalagi yang harus diperbuat? Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Beberapa di lingkungan kita pun seringkali kita mungkin tanpa sadar berlaku dusta, berlaku munafik, berlaku yang tidak baik. Itu pun kita harus waspadai sebagai taburan, dan kita harus waspada apa tuaian yang akan kita dapat. Yang keempat, menabur air mata. Mazmur 126 ayat 5 katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sepertinya ayat ini berbicara seperti peribahasa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, siapa yang mau berlelah-lelah dan berusaha keras, maka akan mendapatkan akhir yang bahagia. Tidak bisa dipungkiri, karena hasil itu tidak pernah mengkhianati suatu usaha. Keberhasilan dimulai dari sekarang. Keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Ketika kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dan itu dilakukan sebagai taburan, maka apa yang kita tuai di luar akal pikiran kita. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Hari-hari ini kita belajar, diajar pemuritan. Apa yang kita tabur saat melakukan pemuritan? Bisa jadi waktu, energi, pikiran, bahkan bisa jadi hati kita. Bahkan ketika kita merasa kesal karena yang mau dimuridkan bandel-bandel, tidak tepat waktu, atau banyak alasan yang membuat kita rasanya mau nangis di dalam hati. 2 Korintus 9 ayat 10 katakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakannya
dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dengan demikian, apa yang kita dapat dari firman Tuhan malam ini dengan contoh-contoh kejadian yang berbeda? Bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita masih menabur kata-kata yang berkonotasi negatif, yang cenderung menghakimi orang lain tanpa kita sadari? Apakah masih menabur prasangka buruk yang berlanjut dengan pembunuhan karakter terhadap seseorang tanpa kita sadari? Apakah masih menabur dusta dan kepalsuan serta kemunafikan kepada seseorang dengan penuh kesadaran? Apakah masih menabur firman Tuhan yang berlanjut dengan kasih yang daripadanya kepada orang lain yang belum terselamatkan? Sebuah kesimpulan kita dapat, kehidupan terus berjalan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah tetap menabur kebaikan setiap hari. Sekalipun taburan kebaikan tidak semua bisa diterima dengan lapang hati. Karena kadangkala maksud kebaikan kita dianggap sebagai hal yang buruk. Kita harus cepat tanggap dengan dampak yang bakal timbul saat kita menabur, baik sadar ataupun tidak sadar. Sebagai firman penutup, Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim penabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Tuhan memberkati.